Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fil ardi fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala masyiatin wa lusat bi kalimatin kana syarikat bil ism. Saudara-saudaraku jemaah sidang Jumat Masjid Nurul Kamar yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling utama yang pantas kita ucapkan pada siang hari ini melainkan kalimat alhamdulillah, kalimat balasan yang diucapkan oleh seorang hamba ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberi nikmat kepada hambanya, dijawab, dibalas dengan alhamdulillah. Ini dinyatakan di dalam kitab Imam Tirmidzi bahwasanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma an'ama Allahu ala 'abdin bi ni'matin summa yaqulu alhamdulillah illa qad ada syukra. Ma an'ama Allahu tidaklah telah memberi nikmat bi ni'matin dengan satu nikmat al-'abdin terhadap seorang hamba, supaya yaqulu alhamdulillah, kemudian si hamba itu menjawabnya, membalasnya rasa terima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, illa qad ada syukroha, kecuali dia sudah melaksanakan terima kasihnya kepada Allah. Aturan lainnya, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu mesti kita balas dengan alhamdulillah. Tentunya bukan satu menit, satu nikmat, satu detik, satu nikmat berbarengan dalam jangka satu detik, ratusan bahkan ribuan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan mampu untuk membalas dalam waktu satu detik dengan ribuan alhamdulillah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah nyatakan wa qalilun min ibadiyas sakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam kitab yang bernama Nasaihud Dunia, wa haqiqatu syukri an yusarrifa ni'amallahi ta'ala bi ta'ati. Hakikatnya bersyukur bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mempergunakan semua yang Allah berikan, fasilitas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah untuk Tuhan kepada Allah. Sebagaimana Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, akan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepada-Ku.
Saudara-saudaraku sedang jumlah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang besar yang Allah perintahkan untuk kita pergunakan adalah masjid. Sampai-sampai Rasul mengatakan masjid ummatoyak yaumal qiyamah. Masjid yang kalian isi setiap 5 waktu, masjid yang kalian isi setiap hari Jumat, kelak di hari kiamat akan menjadi kapal kalian nanti membawa kalian ke surga. Dalam surah Al-Lam Tanzil Allah nyatakan bahwa di padang mahsyar itu manusia dikasih waktu untuk berjalan itu 50.000 tahun. Jadi kalau kita mengandalkan 2 kaki itu jalan 50.000 tahun. Tapi ada nanti manusia itu cuma sekelebat, sekejap. Bahkan ada yang sama sekali tidak tahu padang mahsyar, tidak tahu sirat, tidak tahu hisab. Tahu-tahunya sudah depan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan inna lil jannah la tujadu min masyirati mi'ati 'am. Wanginya surga itu sudah akan tercium orang sebelum orang itu 500 tahun mau masuk surga. Sebelum pintu surga itu 500 tahun sudah tercium. Oleh sebab itu bohong kalau kita mau ngandelin kaki kita 2, silakan 50.000 tahun jalan di bawah terik matahari yang cuma 1 galah. Yusaddadu haruha al-qamar, yang dipanaskan panasnya matahari sekali panas matahari sekarang. Wa yudda anhu bidrabi, kata Rasul, dan direndahkan matahari serendah galah. Berjalan 50.000 tahun sampai umat berteriak. Mereka tidak mampu atas panasnya matahari sehingga mereka berbondong-bondong mencari Nabi Adam alaihissalam. Setelah berhadapan dengan Nabi Adam, mereka langsung berteriak, ya Abu Bashar, isfa'lana wa la nastati fi haliha. Hai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia, tolong kami sudah tidak mampu lagi terhadap sekatan matahari. Yang mana mereka dipenuhi dengan keringat mereka masing-masing. Sampai-sampai kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada yang sampai mata mereka direndam oleh keringatnya. Ada yang sampai dahi mereka, bahkan sampai lutut. Kata Nabi Adam alaihissalam, nafsi, idhab ila iblis. Kata Nabi Adam, mohon maaf, saya sekarang sudah tidak bisa bantu kalian karena saya pun berbuat salah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian berangkat saja kepada Nabi Idris. Diceritakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi itu mencari Nabi Adam 1000 tahun dan dari Nabi Adam mencari Nabi Idris 1000 tahun. Di teriknya matahari. Tapi orang-orang yang mau konsisten, mudawamah, muhafadzah, salat mereka di dalam masjid, tidak pernah keluar dalam masjid ketika sholat 5 waktu, yang tidak pernah meninggalkan sholat Jumat, maka kelak di hari kiamat tidak akan merasakan panasnya matahari. Bahkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalah salatul khamsi ma'al jama'ati falahu khamsatu asya." Siapa orang yang melaksanakan sholat 5 waktunya selalu di masjid dan selalu berjamaah, dia akan mendapatkan 5 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulah yang pertama,
yurfa'u anhu dhikul aish, akan diangkat, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempitan hidup. Wa yurfa'u anhu adzabul qabr, dan akan dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala siksa kubur. Wa yu'ta kitab baru biadilih, dan akan dikasih kitab amalan dan di hari kiamat dengan tangan kanan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli tafsir membagi kelak di hari kiamat umat manusia dikasih kepada 3 golongan ketika mereka dikasih kitab amalannya. Yang pertama adalah mewara itu, adalah golongan orang-orang yang dikasih kitab amalannya dari belakang punggung. Wala ya'khuduha illa bisiki, dan tidak bisa mengambil itu kitab amalannya kecuali dengan menghancurkan dulu dia punya jantung, dia punya hati. Makanya Allah nyatakan, wa amma man utiya kitabah wara'a dhahri fasawfa yad'u subur. Orang yang dikasih kitab amalan dari belakang punggung maka akan mencerit, karena mereka tidak bisa mengambil kitab amalan mereka kecuali harus menghancurkan jantung dan hati mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, mensejajarkan Allah dengan makhluk. Yang kedua, Allah akan memberi kitab amalan ke golongan orang-orang yang maksiat, yang cinta terhadap maksiat, senang terhadap maksiat, malas terhadap taat, yaitu dengan tangan kirinya. Utiya kitabah bismillah, akan diberi kitabnya dengan tangan kiri. Dan ini pun sama, kata Allah Subhanahu wa taala, yas'a'ira, mereka akan menempati neraka. Tapi golongan yang ketiga adalah golongan orang yang beruntung, yaitu diberi kitabnya dengan tangan kanan. Pastilah mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabah yamini, adapun orang-orang yang dikasih kitabnya dengan tangan kanan, bayan qalu ila aidi masrur fasawfa yuhasabu hisaban yasir, dikasih kitabnya dengan mudah, mukanya berseri-seri bahagia, dan dihisabnya sangatlah sebentar sekali. Ditafsirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di qadri rakaat, cukup dengan lama masa sholat 2 rakaat. Betapa beruntung orang-orang yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu, selalu di masjid. Betapa beruntung orang-orang yang ketika hari Jumat mau melaksanakan sholat Jumat. Enggak sampai di situ kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu al-sirat kabar bil khadij, kata Rasulullah, kelak orang-orang yang selalu mengerjakan sholat Jumat, kelak orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kelak di atas sirat. Ma huwa sirat, apa itu sirat? Wa huwa jasrun ala matni jahannam yamuruna awwaluna wal akhiruna hatta al-anbiya'i wal mursalina wan nasi ajmain. Sirat adalah satu jembatan yang dibentangkan di atas neraka, akan melalui itu jembatan manusia yang pertama dan manusia yang terakhir, termasuk para nabi rasul. Manusia semuanya akan melewati, termasuk kita. Tapi yang melewati sirat itu bermacam-macam. Ada yang dengan muka dan badannya, kalau bahasa Sunda itu ngerayap, kalau bahasa utara itu jarak, perut. Ada juga yang kencang seperti burung terbang, ada yang seperti angin, ada yang seperti pesawat, tapi ada yang hilang. Sudah sampai. Siapa mereka?
yaitu orang yang konsisten dalam melaksanakan sholat Jumat dan mengerjakan sholat 5 waktu istiqomah berjamaah di sini. Ya, sampai di situ kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adzabin. Orang yang selalu melaksanakan sholat Jumat, orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktunya berjamaah di sini, kelak di hari kiamat akan dimasukkan surga tanpa azab dari sana. Betapa mengilar, bikin hati kita senang dan bahagia. Kelak di hari kiamat, andaikan kita sekarang ini di dunia tidak pernah meninggalkan masjid. Di dalam kitab Sahih Muslim dinyatakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad, wa ala kulli babin min abwabil masajid. Saudara-saudara, kata baginda Rasul, setiap hari Jumat, tiap pintu masjid dari pintu-pintu masjid, malakani yaktuban nasal awal. Allah sudah menyiapkan 2 malaikat mencatat orang manusia yang pertama masuk masjid. Awal maka manusia yang pertama masuk masjid, ka'an taqarraba badanatan, dia mendapatkan pahala sama dengan berkorban seekor unta. Kalau tiap minggu seekor unta, sebulan 4 ekor. Kita 1 tahun 1 ekor 7 orang. Wabib fadiyah, kata baginda Rasul, orang yang kedua masuk masjid, ka'an qarraba baqarah, dia akan mendapatkan pahala sama berkurban 1 ekor sapi. Pasalisah, orang yang ketiga masuk masjid, ka'an qarraba satan, sama dia berkorban 1 ekor kambing baru. Warabi, dan kelompok atau orang yang keempat, orang yang masuk masjid pada hari Jumat, ka'an qarraba dajadatan, sama dia bersedekah dengan seekor ayam jantan. 100 ekor. Dan di waktu khamis, manusia yang kelima atau kelompok yang kelima masuk masjid, ka'an tasaddaqa baydatan, dia mendapatkan nilai mendekatkan diri kepada Allah, sebuah telur ayam. Fa idza yaqumul imam awil khatib lutibat, apabila imam berdiri atau khatib berdiri, maka kitab yang dicatat oleh malaikat itu ditutup oleh malaikat itu. Jadi usahakan ketika hari Jumat, kalau bisa kita adalah manusia yang pertama atau golongan yang pertama masuk masjid, sehingga setiap hari Jumat kita mendapatkan pahala berkurban 1 ekor dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid ini adalah satu kenikmatan yang sangat besar. Sampai-sampai masjidnya pun dikasih nilai pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai isinya pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman kepada Allah. Innama ya'muruna masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Bahwasanya pasti kata Allah, orang-orang yang memakmurkan mengisi masjid setiap waktu, memakmurkan mengisi masjid setiap hari Jumat adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diperkuat di dalam hadis Sahih Muslim oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumul rajula mulazzimal masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian lihat orang ketika hari Jumat ada di masjid, setiap 5 waktu ada di masjid, saksikan oleh kalian, kata baginda Rasul, bahwa itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali manfaat ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita ini khutbah diatin khatib kita. Ya. Sayyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Beliau mengatakan, "Mana dhara ila wajhil alim." Siapa yang melihat ke muka orang yang alim, orang yang sedang khatib, khalaqallahu ta'ala min tilka qadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka setiap mata yang dia pandangkan kepada orang yang alim itu, Allah ciptakan satu malaikat. Malaikat itu minta ampun kepada Allah tiap detiknya sampai hari kiamat. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat, nilai-nilai yang kita kerjakan. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Inna bil yaumil jum'ati la sa'atan la yas'alullah ta'ala illa dia." Oh, illa apa? Di hari Jumat ini ada waktu. Andai kata seorang hamba minta kepada Allah, Allah akan langsung kasih. Sebagian ulama ada yang mengatakan ba'da subuh. Sebagian ulama ada yang mengatakan baina jalsatain atau baina khutbain, antara guru khatib. Sebagian ulama ada ba'dal asli. Ada sebagian ulama qabdal muti. Intinya mah dari pagi kita sampai pagi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin ahabbillah taala illa min ayyamil jum'ah. Tidaklah hari-hari yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hari Jumat. Yuk kita pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semasa kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang-orang kita yang sudah meninggal dunia, semoga diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kuburan mereka taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang ada yang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dan keluarga kita semoga dipanjangkan umur, sehat selalu. Kita punya hajat, dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berdoa semoga wabah yang ramai yang bernama wabah taun corona COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullaha alladzi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-qawi sultanu al-wadi burhanu al-mabsuti fi wujudi karamuhu wa isanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa atim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah usili wa iyyakum bi taqwallah wa a'lamu anna Allah subhanahu lana nabiyyi kadima wa amarna bi dhalika irshadana wa ta'lima. Fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr as-Siddiq sayyidina Umar bin Khattab sayyidina Utsman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib wa al-sittatul baginda radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alayna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'al al-bala wal ghala wal ta'un wa jami'al amrad wa aslam wa jami'al balayat
dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'anna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma ij'alna ya Allah wa dhurriyyatina min ibadika shalihin. Allahumma ij'alna ya Allah wa dhurriyyatina min ibadika shalihin. Allahumma ij'alna ya Allah wa dhurriyyatina min ibadika shalihin. Allahumma ij'alna ya Allah wa dhurriyyatina min ulama'il amilin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Ini salat. Ada telur.